Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi tentang COVID-19. Dulu pernah saya prediksi kalau COVID-19 ini April ada pelonjakan, Mei ada penurunan. Kemudian saya prediksi juga kalau COVID-19 ini bisa kembali sewaktu-waktu. Dan di sini nih akan saya lanjutkan. Kalau dulu kan prediksinya bulan April dan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus masih belum. Jadi di sini akan saya prediksi untuk Juni, Juli, Agustus. Apakah COVID-19 bisa hengkang dari negara Indonesia? Kalau hengkang sepenuhnya sih sebenarnya sulit ya, karena yang namanya virus bisa hidup berdampingan dengan kita sehari-hari. Seperti kalau kita kena pilek kan juga virus, bulan ini kena, bisa beberapa bulan lagi kena ya. Jadi seperti itu saya kira loh ya, tapi tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian saya juga pernah ada penglihatan tanah bergoyang yang di dalamnya berisi air. Dan ternyata itu sudah ada, sudah berjalan. Seperti ada tanah longsor, banjir di Aceh dengan di Bogor. Harapan saya ya, semoga penglihatan itu cukup di situ saja ya. Harapan saya seperti itu. Namun saya kemarin juga ada penglihatan jika di sebuah wilayah, tapi saya nggak diperlihatkan wilayah mana, cuman ini dataran, bukan di laut maksud saya, bukan dekat pantai, bukan di laut, tapi di dataran, di mana terlihat dalam penglihatan itu seperti zona merah. Zona merah ini kemungkinan ada hubungannya dengan elemen tanah. Jadi saya memperkirakan kemungkinan tanah longsor, gempa bumi, atau hal-hal yang berhubungan dengan tanah tentunya. Prediksi saya seperti itu. Sesuatu penglihatan yang jelek itu jangan diaminkan. Jadikan hal itu mawas diri buat kita untuk selalu eling dan waspada bahwa hidup ini tidak kekal ya. Jadi kita semakin memupuk kebaikan kita pada sesama makhluk hidup, karena kita nggak ngerti kapan kita dipanggil sewaktu-waktu ya, apalagi dalam kondisi saat ini. Yang namanya prediksi itu masih perkiraan ya, belum kepastian, dan jadikan prediksi ini sebagai mawas diri. Dengan adanya prediksi kita jadi tahu apa yang mesti harus kita lakukan menghadapi kondisi kedepannya, sehingga mulai sekarang kita sudah punya ancer-ancer, sudah punya rencana harus bagaimana. Seperti itu. Dan prediksi itu juga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari perilaku kita sehari-hari. Kalau misalnya prediksinya jelek, tapi kalau kita semangat untuk berubah, semangat menjadi yang lebih baik, prediksi itu akan bisa berubah. Akan tetapi kalau prediksinya bagus, kemudian kita sembrono, tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti PSBB, harus gimana, tapi masih saja dilanggar, tentunya hasilnya nanti akan bisa kebalikannya. Sesuatu yang bagus bisa menjadi kebalikannya kalau kita kurang hati-hati dalam menyikapi perilaku hidup ini. Karena gimana ya guys, kemarin itu saya pergi keluar kota, saya melihat situasi yang namanya toko baju itu parkirannya berjubel, orangnya berdesak-desaan di dalam toko. Itu di desa loh ya, tidak tahu lagi kalau di kota mallnya seperti apa. Mungkinan mereka berbelanja untuk menyambut datangnya hari raya, sekalipun kondisinya seperti ini ya. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau sampai berjubel. Belanja sih boleh, tapi harus sesuai dengan PSBB ya, aturannya harus bagaimana, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya
di lapangan seperti itu. Ini saya pojok dulu ya. Untuk 3 bulan saja ya. Untuk bulan Juni, bagaimanakah kondisi perkembangan COVID di bulan Juni? 1, kuncinya keluar, tergantung bagaimana kita sendiri ya tuh. Kuncinya keluar ya guys. 2, cinta, perdamaian. Seperti Pak Jokowi, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. 3, penghalang. 4, kabar buruk, masih ada jadinya ya. Peti mati. Sangat disayangkan ya. Ini ada simbol kunci. Seperti yang saya katakan tadi, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Mau hidup nyaman, hidup enak, hidup bahagia itu semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita sembrono, pada akhirnya hidup kita juga akan kurang bagus ya. Demikian juga dalam kita menghadapi COVID-19. Kalau kita nggak ngikuti aturan yang berlaku, tentunya dampaknya nanti seperti ini, kematian ya. Jadi bulan Juni ada simbol kunci yang artinya bulan Juni ini tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita menyikapi mulai saat ini ya dalam hal perilaku sehari-hari. Harapan saya kita bisa mengikuti aturan yang berlaku ya. Ini simbol love. Simbol love ini kalau kita mengikuti aturan yang berlaku, tentunya kondisinya akan lebih baik, berdamai dengan COVID namun tetap mengikuti aturan yang berlaku. Simbol love ini ya. Namun di sini ada gunung batu. Gunung batu itu penghalang ya. Usaha dari kita yang patuh aturan, usaha dari pemerintah yang selalu mengingatkan rakyatnya untuk patuh dan lain sebagainya, namun sepertinya menghadapi sebuah masalah kegagalan ya. Kegagalan dikarenakan bandelnya masyarakat ya. Bandelnya masyarakat menyepelekan virus ini, seperti itu yang akan berakibat kabar buruk di bulan Juni. Kabar buruk di bulan Juni yang bisa membawa sebuah kematian. Ini ya, jadi seperti itu di bulan Juni. Semua kembali lagi kepada perilaku kita, apakah mengikuti aturan atau tidak. Kalau tidak, jadinya seperti gambar 3 ini, menghadapi masalah, kabar buruk, dan kematian. Ini bulan Juni ya. Kemudian saya ambil bulan Juli. Bagaimanakah kondisinya? Masih buruk kondisinya. Masih hadapi COVID-19. 4, ada hubungannya, masih jauh. Berseteru dengan COVID-19, perjuangan ya. Untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli ini juga masih belum ada perkembangan yang bisa membuat kita bernafas lega. Ini simbol air keruh, simbol kondisi yang masih saja seperti ini tentunya. Kemudian ini simbol dari Raja bawa pedang, sebuah kondisi saat ini, seperti saat ini maksudnya yang masih dicekam dengan virus COVID-19. Kemudian ini simbol cincin di mana tekanan COVID-19 ini ada simbol rumah yang jauh.
sangat sangat masih lama ya. Jadi COVID-19 ini masih lama bercokolnya. Masih lama ya, masih lama, dan kita berjuang pun juga harus menghadapinya. Jadi seperti ini di bulan Juli ini kita juga masih tetap menghadapi COVID-19. Kemudian juga harus berjuang ya, yang dilambangkan seperti ini, perjuangan yang saling antara hidup dan mati seperti itu. Dan untuk bisa terbebas dari COVID-19 sepertinya masih lama, simbol rumah yang jauh, butuh perjuangan, butuh proses dan lain sebagainya, dikarenakan memang rakyatnya Indonesia masih bandel-bandel. Jadinya ya seperti ini ya. Tapi kalau kita mulai dini sudah berusaha untuk mengikuti aturan pemerintah, mungkin nggak sampai sedemikian lamanya ya. Harapan saya seperti itu sih, agar kita selalu mengikuti pemerintah. Jadi kondisinya seperti ini bulan Juli, yang hampir sama dengan bulan Juni, masih belum ada perkembangan yang bisa melegakan kita. Sekarang bulan Agustus, bagaimana kondisinya ya? 1, 2, 3, kabar baik. 4, menara. Bulan Agustus ini ada titik terang, istana. Ini bulan Agustus. Ini ada gambar anak dengan prajurit, merupakan simbol dari penduduk ya. Kemudian ini ada simbol perpisahan. Harapan kita ini yang kita nanti, perpisahan dengan COVID-19. Terus ada kabar baik juga. Terus ada menara, simbol dari tercapainya apa yang kita harapkan. Kemudian ada simbol istana, kebahagiaan. Jadi kalau Juni-Juli kita masih berjibaku dengan COVID-19, bulan Agustus kita ada titik terang. Ada titik terang di mana COVID-19 ini berpisah dengan kita saat itu ya, dalam arti kata sudah mulai melemah COVID-19-nya, karena ada simbol burung dengan simbol ini apa, kabar baik ya, simbol kabar baik, ditambah lagi di belakang kabar baik ini simbol kesuksesan, simbol tercapainya cita-cita, diperkuat lagi simbol kebahagiaan yang berlimpah ya, semacam itu. Namun sekali lagi saya ingatkan ya, ini hanya prediksi. Prediksi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jika kita sebagai penduduk negara Indonesia tidak mau mengikuti aturan yang berlaku untuk menghadapi COVID-19, tentunya prediksi ini yang membahagiakan akan berbalik menjadi keburukan. Jadi yang namanya prediksi bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung bagaimana kita berusaha dalam perilaku sehari-hari ya. Demikian saja untuk prediksi COVID-19 di negara Indonesia. Semoga dipercepat ya, dipercepat agar COVID-19 ini bisa selekasnya meredah. Tidak sampai Agustus ya, harapan saya seperti itu.